the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lia Damelestari dari Kodika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak etika teknologi AI generatif. Kita lanjut saja ke slide-nya. Etika teknologi AI generatif. Pengertiannya yaitu dampak etika teknologi AI generatif adalah pengaruh moral, sosial, dan tanggung jawab manusia yang muncul akibat penggunaan dan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten secara otomatis seperti teks, gambar, suara, atau kode program. Kemajuan ini membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan, industri, kreatif, hingga penelitian ilmiah. Namun di sisi lain, muncul masalah etika seperti plagiarisme digital, penyebaran informasi palsu, pelanggaran hak cipta, serta kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman etika yang matang agar penggunaan AI generatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan profesi. Mengapa etika penting dalam AI generatif? Yaitu etika berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan AI digunakan demi kebaikan manusia. Tanpa etika, teknologi canggih seperti AI generatif bisa pertama, menggunakan orang lain, timbangan keuangan, ketiga, atau bahkan mengancam keadilan sosial. Oleh sebab itu, setiap individu perusahaan kita perlu memperhatikan etika dalam setiap tahap penggunaan dan pengembangan AI. Dampak positif teknologi AI generatif yang pertama, efisiensi dan produktivitas teknologi AI membantu mempercepat proses kerja seperti pembuatan laporan, desain, atau penulisan konten. Yang kedua, inovasi dalam dunia pendidikan dan penelitian AI generatif dapat membantu mahasiswa dan peneliti memperoleh ide, menyusun makalah, dan memahami materi secara lebih interaktif. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap informasi dan kreativitas. Siapapun kini dapat menciptakan karya visual, musik, atau tulisan tanpa memerlukan kemampuan teknis tinggi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan dalam bidang profesional seperti bisnis dan kedokteran. AI mampu memberikan rekomendasi berbasis data secara cepat dan akurat. Di sini ada dampak negatif dan isu etika AI generatif. Yang pertama, plagiarisme dan pelanggaran hak cipta konten yang dihasilkan AI seringkali mengambil referensi dari data publik tanpa izin, menimbulkan pernyataan etis dan hukum mengenai kepemilikan karya. Yang kedua, disinformasi dan manipulasi publik. AI mampu membuat berita palsu, gambar palsu, atau teks manipulatif yang dapat digunakan untuk menipu masyarakat. Ketiga, ketergantungan dan penurunan kreativitas manusia. Penggunaan berlebihan AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas individu. Keempat, dampak terhadap lapangan kerja. Otomatisasi dan AI generatif dapat menggantikan peran manusia di bidang penulisan, desain, maupun administrasi. Yang kelima, privasi dan keamanan data dan pribadi yang digunakan untuk melatih model AI berpotensi disalahgunakan atau bocor tanpa persetujuan pemilik data. Contoh dampak etika dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama, pelanggaran hak cipta karena AI membuat karya yang mirip dengan seniman asli tanpa izin. Kedua, penyebaran hoax melalui gambar atau video deepfake. Ketiga, bias diskriminatif karena AI belajar dari data yang tidak netral. 4.
hilangnya pekerjaan manusia akibat otomatisasi konten. Yang kelima, penyalahgunaan data pribadi dalam pelatihan AI. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat membawa perubahan moral dan sosial yang perlu diatur. Upaya menghadapi dampak etika teknologi AI generatif, yaitu pertama, edukasi dan literasi etika digital, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat dan pengguna AI menjadi langkah paling dasar. Tujuannya agar manusia memahami bagaimana AI bekerja, apa risikonya, dan bagaimana akan dengan aman. Contohnya seperti mahasiswa belajar mengenali plagiarisme dari AI dan cara menggunakan ChatGPT, etika akademik. Yang kedua, penyusunan regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah harus memiliki aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif AI. Contohnya seperti telah menerapkan AI Action untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan secara etis dan aman. Yang ketiga, perlindungan data dan privasi. Yaitu salah satu risiko terbesar AI generatif adalah penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kita perlu langkah perlindungan yang ketat, yaitu mengatur pengumpulan dan penyimpanan dalam data pengguna, akan enkripsi dan keamanan cyber, memberikan hak kepada individu untuk menghapus datanya dari sistem A. Contohnya seperti kebijakan right to pay for content atau hak untuk dilupakan yang diterapkan di Eropa. Jadi kesimpulannya yaitu AI generatif membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi, kreativitas, dan inovasi tanpa batas. Namun di sisi lain, muncul tantangan etika seperti plagiarisme, diskriminasi, dan hilangnya tanggung jawab manusia. Oleh sebab itu, pemahaman dan menerapkan etika profesi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI generatif berjalan dengan bertanggung jawab, transparan, dan manusiawi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sampai jumpa.